Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, anak-anak semuanya, serta pemirsa yang budiman. Ketemu lagi kita di pembelajaran komputer. Untuk kali ini kita masih akan melanjutkan belajar Microsoft Word. Khususnya lebih spesifiknya kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat tabel dan kemudian mengatur lebar kolom, lebar baris dan lain sebagainya, memasukkan dan mengatur tabel di Microsoft Word. Oke, tanpa basa-basi yang berkepanjangan, langsung saja kita buka program Microsoft Word-nya. Nah, kita sudah masuk di program Microsoft Word. Ketika kita membuat file, membuat dokumen dengan Microsoft Word, maka jangan lupa sesuatu hal yang penting dan harus kita atur adalah kertas yang kita gunakan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana caranya kita mengatur kertas, memilih kertas yang akan kita gunakan. Misalnya kali ini kita akan menggunakan kertas dengan ukuran kuarto atau ukuran yang pendek, yaitu 21 cm dan 29,7 cm. Cara memilihnya, mengaturnya adalah di page layout. Ini sambil mengingatkan kembali page layout, kemudian di papernya ini, di papernya A4 ini kuarto. Kalau sudah kuarto, sudah berarti tinggal barisnya, batas tepi maksudnya, marginnya, batas marginnya kita atur. Untuk atasnya ini adalah 4 cm, kemudian kiri juga 4 cm, kemudian bottomnya kita pakai 3 cm, kemudian rightnya kita pakai 3 juga. Oke, ini batas tepi dan juga ukuran kertas sudah kita tentukan, tinggal kita klik OK. Nah, ini adalah sudah ditampilkan kertas dan batas tepi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mulai masuk ke bagaimana cara memasukkan tabel. Menu memasukkan tabel ini ada di menu Insert, ini yang di atas. Dari samping ada File, ada Home, dan ada Insert. Ya, ada Insert. Kita klik Insertnya, kemudian tabel. Nah ini di sini sudah disediakan. Kita akan membuat tabel dengan berapa kolom atau berapa baris, sudah ada di sini pilihannya. Tapi jangan khawatir, misalnya ini sudah dibuat penuh maksimal kok hanya ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris, sementara kebutuhan kita sampai 20 baris. Bagaimana caranya? Oke, itu nanti. Yang penting kita tentukan dulu ini. Nah, sebagai simulasi kita misalnya akan menginput data apa ya, data warga apa data siswa di suatu sekolah. Yang dibutuhkan tentu adalah yang pertama ada nomor urut, kemudian nama siswanya, kemudian tempat tanggal lahir, yang keempat alamat mungkin ya, alamat, dan yang kelima misalnya adalah data yang akan kita input, nomor telepon. Maka 5 kolom kita siapkan, 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya sesuai kebutuhan. Nanti kalau kurang bisa nambah, dan kalau lebih juga bisa dihapus lagi. Oke, ini dia. Dan ketika kita melakukan input atau insert tabel ini, maka secara otomatis itu lebar kolomnya satu dengan yang lainnya sama. Ini 5 kolom, kelima-limanya juga ukurannya sama. Nah, nanti ada caranya bagaimana kita mengatur agar kolom yang tersedia ini lebarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nomor 1, ini kolom nomor 1 adalah nomor urut misalnya. Kalau nomor 2 nama siswa, oke, nama siswa. Kemudian yang ketiga tempat tanggal lahir.
kemudian alamat, kemudian ini nomor kontak atau nomor HP misalnya. Kita lihat kolom yang berisikan tulisan nomor atau NO ini dilihat terlalu lebar, sementara nanti kebutuhannya kan kita hanya untuk menulis angka, misalnya 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan seterusnya, 6 titik, 7 titik. Nah, ketika memindahkan dari baris yang ke 1 pindah ke baris kedua, pindah ke baris ketiga, memindahkan kursor ini caranya adalah dengan menggunakan anak panah yang ada di keyboard. Jadi bukan menggunakan enter. Kalau kita posisi di nomor 1 misalnya, kita ingin beralih ke baris berikutnya yang ada angkanya 2 itu, maka yang digunakan bukan enter, tetapi adalah kita menggunakan tanda panah ke bawah yang ada di keyboard. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan enter, maka barisnya yang akan melebar. Contoh seperti ini. Nah, itu baris yang ada nomornya 1 di situ menjadi lebar, karena itu tadi di belakang titik saya tekan enter. Kalau ditekan enter lagi dia akan melebar lagi. Nah, kalau sudah terlanjur melebar seperti ini, bagaimana caranya? Tinggal kita pakai hapus atau backspace, nanti dia akan kembali seperti semula. Nah, itu. Kalau kita akan pindah, pakainya anak panah. Ke samping juga sama dengan anak panah. Atau dengan kursor begini juga bisa. Pindah ke sembarang tempat yang kita inginkan. Kembali kita ke format atau bentuk dari tabel yang akan kita buat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kolom nomor ini terlalu lebar, terlalu besar. Bisa dikecilkan. Caranya adalah kursor ini kita posisikan tepat berada di garis kolom di sini. Nah, sampai membentuk tanda begini. Kalau ini beda. Nah, ini juga beda. Tapi yang bisa untuk membesarkan dan memecilkan kolom adalah yang, nah, digeser sedikit-sedikit mouse-nya sampai terlihat gambar seperti itu. Kalau sudah, tinggal diklik, ditahan, dan kemudian digeser. Nanti kolomnya akan menyempit, itu nomornya. Saya pikir ini sudah sedengan, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit untuk menuliskan nomor. Untuk nama siswa, barangkali diperlukan nanti ada nama yang panjang, sekali. Kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Caranya melebarkan adalah seperti tadi. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, ini terlihat tempat tanggal lahir menjadi 2 baris. Ini berarti kurang lebar, maka caranya adalah sama. Kita klik kiri, kemudian kita geser batas kolomnya sampai tulisan tempat tanggal lahir ini terbentuk menjadi 1 baris. Nah, untuk alamat ini juga kayaknya terlalu sempit. Misalnya untuk menyebutkan alamat Desa Sidamulya, RT 5 RW 3, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, maka di sini nih kolomnya menjadi kurang lebar. Cara melebarkannya sama, dilebarkan. Ini berpengaruh kepada yang di belakangnya. Di belakangnya tergusur, kita yang belakangnya tinggal digeser lagi. Nah, seperti itu adik-adik, anak-anak, serta pemirsa semuanya, cara kita memasukkan dan mengatur tabel dalam Microsoft Word. Nah, kembali kami tunjukkan cara untuk melebarkan kolom sampai tanda muncul seperti itu, ada garis dan di sampingnya ada kanan kiri. Artinya ini mau geser kanan apa geser kiri gitu. Kalau kita dekatkan ke garis baris yang apa ini namanya, yang horizontal, garis yang mendatar, maka di situ ada menunya, ada gambarnya, panahnya ke atas dan ke bawah. Artinya memberikan alternatif kepada kita, ini garisnya akan dinaikkan atau diturunkan, akan dilebarkan atau disempitkan itu. Jadi beda ketika kita tempelkan di garis yang horizontal, yang mendatar, dan ketika kita tempelkan di garis yang vertikal seperti ini, yang menurun ini. Tapi intinya sama, yaitu untuk mempersempit dan memperlebar area yang akan kita tulis.
tinggal kebutuhannya, kita akan melebarkan kolom atau kita akan melebarkan baris. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai tambahan dalam materi tabel kali ini, kadang-kadang ketika kita menuliskan apa itu namanya, yang berada di paling atas, nomor, nama, tempat tanggal lahir, ini dibuat tulisannya rata tengah, berada di tengah-tengah kolom. Kalau kita lihat ini kan nama siswa jelas itu berada di pinggir itu. Kalau yang tempat tanggal lahir kebetulan karena space-nya, tempatnya itu ngepas, jadi tidak kelihatan apakah dia lari ke kanan atau lari ke kiri. Tapi kalau kita lihat di tulisan nama siswa, kemudian di tulisan alamat, ini kelihatan tulisannya lari ke kiri. Biar rapi, ini posisikan di tengah semuanya. Untuk memposisikan di tengah semuanya, caranya di blok. Bisa dari luar seperti ini, di blok semuanya, atau bisa juga dari dalam. Nah, nih kursornya berada di posisi 0, kemudian ditekan shift dan anak panah ke kanan. Nah, ini sudah terblok semua. Tinggal kita ke menu home dan kemudian pengaturan paragrafnya ini yang untuk menjadikan tulisan menjadi rata tengah. Oke, kita lihat sekarang hasilnya. Ini tulisan nama siswa sudah berada di tengah dan kemudian untuk alamat sudah berada di tengah juga. Kemudian barangkali diperlukan agar lebih jelas, maka judul kolomnya ini kita buat menjadi tebal. Nah, untuk menebalkan huruf caranya ada di sini. Ini bold. Bold ini singkatan B, ini singkatan dari bold yang artinya tebal. Tinggal diklik saja, maka tulisannya akan menjadi lebih tebal. Nah, ini tidak cukup lagi, tinggal digeser. Mana yang akan digeser? Oke, seperti ini. Oh, yang bawah tidak ikut, tinggal disesuaikan saja, disusulkan, tidak ke bawah tadi. Oke, seperti itu adik-adik, anak-anak semuanya, pemirsa Budiman semuanya, untuk pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana caranya kita memasukkan dan mengatur tabel pada Microsoft Word. Oh, tambah lagi, mohon maaf, di depan tadi sudah kami sampaikan bahwa kolom ini yang sudah terbentuk bisa ditambah atau bisa dikurangi. Di sini sudah tersedia 7 nomor. Ternyata kita membutuhkan ada 10 atau 20 nomor sekaligus. Ini ada dua cara. Yang pertama, kursornya kita tinggalkan, kita tempatkan di belakang baris yang paling bawah, di belakangnya, di luar. Di sini nih ya, di luar, bukan di dalam, tapi di luar. Di sini diklik seperti itu, kelihatan ini di sini. Kemudian di enter, nanti dia akan tambah. Oke, tambah lagi, tinggal diklik lagi di luar sini. Klik kiri mouse-nya, kemudian enter. Nah, jangan lupa enternya itu adalah ketika kursor sudah berada di belakang kolom, sudah di luar kolom di sini. Nah, sudah di luar kolom, ini kelihatan di sini, enter. Itu cara yang pertama untuk menambahkan baris tabel. Cara yang kedua, tinggal ini di blok saja. Ini yang ini. Kemudian bisa kita di sini klik kanan. Klik kanan, nanti ada menu insert. Nah, ini insert untuk menambah. Insert ya, ini mau menambah baris di atas yang kita blok atau di bawahnya, itu pilihannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan menambahkan di angka 4 ini. Nah, di angka 4. Oke, kita klik kanan, kemudian insert ini. Nah, kalau insert ini above, nanti hasilnya akan berada di mana tambahannya. Kalau insert below akan berada di mana tambahnya, kita lihat. Kita mulai dari yang insert above dulu. Nah, ternyata dia menambahkan baris berada di atas yang kita blok tadi, yaitu di atas angka 4. Kita ulangi. Below sekarang angka 5, kemudian klik kanan, insert. Ini harusnya nanti berada di bawah angka 5, antara 5 dan 6. Nanti ada baris tambahan dengan
dengan insert value ini. Nah, betul seperti itu, antara 5 dan 6 menjadi muncul satu baris lagi. Seperti itu cara menambahkan baris tabel di Microsoft Word. Kemudian kolom, bagaimana caranya kita akan menambahkan kolom? Sama, kolomnya dari atas dulu. Dari atas kita blok, misalnya di nama ini. Di nama di blok, kemudian kita klik kanan. Klik kanan ada insert ini. Ada insert. Kita akan menambahkan kolom di mana? Di sebelah kiri yang kita blok atau di sebelah kanan yang kita blok. Misalnya kita yang insert left. Berarti nanti akan ada kolom baru berada di tengah-tengah kolomnya nomor dan kolomnya nama siswa. Kita lihat. Kalau yang insert right ini berarti nanti kolom barunya berada di sebelah kanannya kolom nama siswa. Kita left dulu, klik oke. Ini yang sudah terjadi, ada kolom baru di tengah-tengah antara nomor dan nama siswa. Oke, seperti itu cara menambah kolom, kemudian cara menambah baris. Kemudian menghapusnya bagaimana? Untuk menghapusnya ini juga mudah. Misalnya ternyata adalah kolom HP ini tidak diperlukan. Ini lebih kolom ini. Bagaimana cara menghapusnya? Sama, tinggal di blok saja kolom yang paling belakang ini. Kemudian diklik kanan. Ini sudah muncul ada delete-nya. Delete tabel. Delete tabel yang kolom ini. Kita akan membuang kolom yang paling belakang. Kita buang. Oke, itu cara membuang kolom. Kemudian cara membuang baris bagaimana caranya? Ini tinggal di blok saja. Misalnya kita akan membuang baris yang ada di tengah-tengah antara 3 dan 4 ini. Antara 3 dan 4 agar nomornya tidak melompat, maka barisnya akan kita buang. Caranya sama di blok. Yang di blok ini yang kosong yang akan kita buang. Kemudian delete. Nah, ini ada pilihan delete cell, delete kolom, delete row. Delete row ini ada delete baris. Delete satu baris dari depan sampai belakang akan terbuang semuanya. Nah, ini sama, misalnya akan kita buang delete-nya. Nah, delete row lagi. Kalau delete tabel ini yang paling bawah, berarti tabel semuanya itu nanti akan terhapus. Sebagai contoh misalnya delete tabel kita klik. Nah, tabelnya akan hilang semuanya. Kalau yang kita kehendaki memang itu, oke, delete tabel, nggak jadi bikin tabel berarti. Tapi kalau yang kita kehendaki adalah untuk menghapus baris yang kosong, maka yang diklik adalah delete row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah kembali seperti semula urutannya. Kemudian yang belakang juga sudah disesuaikan. Oke, sampai di sini dulu biar nanti pembelajarannya itu tidak terlalu rumit. Jadi kita memang sengaja belajar Microsoft Word dengan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Kalau kita telaten mengikutinya, insya Allah nanti kita akan mahir menggunakan Microsoft Word dengan benar. Dan masih banyak materi-materi Microsoft Word yang lain yang bisa dilihat di video saya yang lain juga. Terima kasih, insya Allah ini bermanfaat untuk adik-adik dan anak-anak atau pemirsa pengguna komputer pemula yang ingin belajar Microsoft Word. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.